Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim bin Muhammad Makarim, NPM 06/2019-10703. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya untuk praktikum jaringan komputer pertemuan pertama. Langsung saja kita bacakan soal yang pertama. Satu, yaitu sebutkan susunan fungsi setiap warna dari kabel listrik dan crossover beserta dengan fungsi dari warna kabel tersebut. Oke, jadi yang pertama, kabel listrik itu memiliki warna sama pada kedua ujung. Berikut adalah urutannya. Warna ujung 1 pertama itu putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Fungsi dari kabel putih orange ini berfungsi sebagai media pengantar paket data. Sementara untuk warna orange sama memiliki fungsi yang sama, yaitu media pengantar paket data. Putih hijau begitu pula. Waduh, not responding. Lalu ada biru yang berfungsi kabel berwarna biru yang berfungsi untuk media pengantar paket suara sama dengan putih biru. Lalu ada warna hijau yang berfungsi sebagai media pengantar paket data, dan putih coklat dan coklat yang memiliki berfungsi mengantarkan tegangan DC. Lalu warna ujung 2, kabel listrik memiliki warna yang sama pada kedua ujung. Jadi warna pada ujung 2 ini sama dengan warna ujung 1 dengan fungsi yang sama pula. Jadi warna ujung 1 dan warna ujung 2 itu sama persis seperti ini dengan fungsi yang sama. Oke, kita langsung saja ke kabel crossover. Kabel cross memiliki warna berbeda pada kedua ujung. Jadi berbeda ya dengan kabel listrik. Jadi warna ujung pertama itu putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Fungsi putih orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Begitu pula dengan orange dan putih hijau. Lalu ada biru berfungsi sebagai media pengantar paket suara. Dan ada putih biru yang berfungsi sama dengan kabel warna biru. Lalu ada kabel warna hijau yang berfungsi sebagai media pengantar paket data. Lalu ada putih coklat dan coklat yang berfungsi mengantarkan tegangan DC. Lalu di sini ada warna ujung 2 yang berbeda di sini ya. Jadi urutannya dengan warna ujung pertama. Jadi kalau di warna ujung kedua ini ada putih hijau, putih orange, lalu ada putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Fungsinya putih hijau sebagai media pengantar paket data, begitu pula dengan warna hijau dan putih orange. Lalu ada biru yang berfungsi sebagai media pengantar paket suara sama dengan warna putih biru. Lalu ada warna orange yang berfungsi sebagai media pengantar paket data, dan ada putih coklat dan coklat yang berfungsi sebagai mengantarkan tegangan DC. Oke, yang soal kedua adalah jelaskan tentang 7 OSI layer. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Lalu yang kedua ada data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, lalu pengelamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Oke, sebentar, mohon maaf. Saya lanjutkan kembali. Nah, jadi lalu ada lapisan ketiga, yaitu network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Lalu ada transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah membaca data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data, lalu membuat penumparan pada paket-paket data, lalu mengproses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Lalu ada session layer, presentation layer, dan application layer. Lalu selanjutnya adalah jelaskan kegunaan dari kabel listrik dan crossover. Ini sudah disinggung pada nomor 1 tadi, cuma tidak dijelaskan secara spesifik. Di sini adalah kabel listrik merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Sebagai contoh, itu kabel listrik dapat digunakan sebagai penghubung komputer dan switch, penghubung switch ke router, penghubung router dan hubungan dan lain-lain sebagainya. Kabel cross punya fungsi yang berbalikan dengan fungsi kabel listrik, di mana kabel cross merupakan kabel yang berfungsi untuk menghubungkan dua device yang sama
Contohnya menghubungkan PC ke PC, menghubungkan dua hub, menghubungkan dua switch, dan lain-lain. Oke, di sini adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan per 25 pada bagian terakhir IP address. Dengan ketentuan grup berlaku juga dengan soal yang lain. Karena saya NPM 07203 seperti ini, maka saya berada di grup 3 dengan per 8. Pada bagian terakhir IP disebut dengan prefix. Prefix adalah jumlah bilangan biner 1 pada awal subnet mask. Prefix ini menunjukkan jumlah bit pada IP address yang menandakan network address. Pada contoh subnet mask di atas, contoh A jumlah bilangan biner 1 adalah 8 bit, maka subnet mask tersebut disebut prefix 8. Pada sistem operasi Linux atau Unix, penyusunannya menjadi per 8. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu hitung dan tentukan jumlah subnet, host per subnet, blok subnet, dan alamat host. Sesuai dengan grup saya, yaitu saya grup 3, maka saya menggunakan IP address yang ini. Oke, di sini saya mengklasifikasikan binernya. Jadi karena dia 26, maka ini jumlahnya 26, 24, 8, 8, 8, 24 ditambah dengan 2. Dengan jumlah ini seperti ini. Jumlah subnetnya dihitung dari paling depan, jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sementara jumlah host subnetnya dihitung dari kebalikannya, jadi 2 pangkat 6 sama dengan 62 host. Lalu blok subnetnya 256 dikurangi 192 sama dengan 64. Maka ini kita sudah menemukan blok subnet yang kedua. Lalu untuk mencari blok subnet selanjutnya, kita menambahkan dengan 64 tambah 64, 118, selanjutnya 148 tambah 64. Maka jadilah tertemukan seperti ini. Lalu kita akan membuat subnet, host pertama, host terakhir, dan broadcast. Subnet ini kita mengambil dari soal yang pertama, yang ini ya. Nah, kita ambil dari sini. Lalu setelah itu dia menambahkan di baris ketiga ini ditambah 64. Kenapa? Karena dari sini blok subnet yang kedua ditambah dengan blok subnet yang kedua, begitu seterusnya ditambah dengan blok subnet yang ketiga dari awal tadi ya. Jadi 100 tambah 64, lalu 100 ditambah 128, 100 ditambah 292. Lalu yang host pertama ini itu hampir sama dengan atasnya, bedanya di sini di bagian terakhir itu dikurangi 1. Nah, lalu selanjutnya di host terakhir kita mengambil dari jumlah host pertama setelahnya, lalu dikurangi 2. Dan jumlah yang terakhir dikurangi 3. Jadi seperti ini. Lalu untuk broadcastnya cukup ditambah 1 untuk yang baris ke sini dan baris ke sini. Jadi seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya adalah untuk grup 1 menjelaskan topologi jaringan. Karena saya grup 3, saya mendapatkan topologi star. Jadi topologi star ini artinya adalah topologi bintang ya. Suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang. Di mana topologi jaringan berbuat konvergensi dan node dari node tengah ke setiap node atau pengguna sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Kampus ITATS memiliki sebuah jaringan dengan IP sekian yang akan dibagikan ke setiap gedung dengan jumlah host yang berbeda-beda sebagai berikut. Kita langsung saja ke subnetting untuk GA 10. Net ID awalnya adalah seperti ini. 00.21. Iya, sama. 121. Di sini 255, 248. Kenapa tidak 28? Seperti sesuai dengan net masa awalnya, di sini kan diminta prefixnya 21. Jadi di sini ada 8 tambah 8, 16, maka di sini cukup membuat 5 saja. Ini adalah net mas awalnya. Sehingga jika total maka akan mencapai net mas awal yang seperti ini. Lalu net mas baru, kenapa bisa tercipta yang ini? Karena ini tadi local host-nya diminta 10. Maka dia membuat local host yang sesuai dengan yang diinginkan. Lalu prefixnya menjadi 28 karena ini jadinya 8 ditambah 8 tambah 8 ditambah 4. Sebetulnya ini kebanyakan ya. Iya benar. Ya benar.
Nah, di sini kenapa dia menambahkan 16? Karena di 10 dia minta logosnya itu 10. Jadi antara 8 sampai 16. 10 berada di antara kedua angka tersebut. Maka diambil yang paling tinggi, jadi tambah 16. Nah, untuk net ID awal itu mengambil dari net ID baru 2 milik GA. Jadi ini menjadi milik GB. Lalu bedanya di sini hanya dari 20, jadi dia menyesuaikannya dengan prefiks 27 sesuai dengan netmas barunya. Lalu kenapa ditambah 32? 20 berada di antara 32 dan 16. Jadi dia mengambil yang paling besar. Oke, seperti itu terus sampai yang paling ini ada GD yang beda, itu karena lokal 55. Jadi dia mengambil 8 sampai 4. Jadi ditambahkan 8 di sininya. Prefiksnya 29 karena menyesuaikan dengan netmas barunya. Lalu di sini ada subnetting untuk GE15 sama seperti di atas tadi. Lalu ada GE2. Di sini dia menyesuaikan localhost-nya, jadi tersisa 2 di sini dimundurkan. Lalu net ID barunya 30. Kenapa? Karena di jumlah di sini kita jumlahkan netmas barunya 8 tambah 8 tambah 8 24 ditambah 6. Jadi menjadi prefiks 33. Lalu di sini kenapa cuma ditambahkan 4? Karena 2 itu berada di antara 4 sampai 2. Jadi ditambahkan yang paling besar yaitu 4. Oke, itu untuk nomor 7-nya. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Lakukan konfigurasi IP static di Ubuntu Anda dengan menggunakan IP yang sekian dan prefiksnya 20, ganti XXX dengan angka terakhir NPM Anda, angka bebas jika NPM lebih dari 254. Oke, ini sebenarnya hampir sama seperti yang di modul 1 ya. Cuman bedanya di bagian terakhir itu diganti dengan 3 angka terakhir dari NPM kita. Jadi seperti biasa, langkah awalnya kita masuk ke terminal dengan ctrl+t, login sebagai user root, lalu kemudian edit file seperti ini. Kita membuka Nano ETC Network interface atau mengedit file. Nah, di sini sebenarnya kan kita sudah membuat ya. Jadi nama interface-nya apa, interface-nya juga apa. Bedanya di sini ganti 203. Dan di sini diganti 28. Kenapa? Karena prefiksnya dia minta 20. Jadi jumlahnya itu kan jadi 8, 8, 8, 16. 16 ditambah 4. Nah, totalnya itu semua jadi 248 di sininya. Lalu di networknya itu menjadi 203. 203 atau 202 ya? Kalau di gambar itu, oh ya, sorry, network itu 202. 202 dan di gateway-nya jadi 203. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita tutup dengan Ctrl X, kemudian kita key dan enter. Lalu kita restart, kita pilih salah satu dari kedua ini. Jika ini berhasil, maka kita cukup sampai di sini saja. Jika ini tidak berhasil, maka kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu kita mencet ifconfig. Nah, di sini saya sudah berhasil untuk merubah net address-nya, broadcast-nya, dan subnetmask-nya sesuai dengan NPM saya 203. Lalu ketika saving juga berhasil seperti ini. Waduh, kebanyakan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.